Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 92, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Kauri memiliki banyak keraguan di hatinya, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Waktu akan memberitahu apakah Ariel adalah orang yang tidak berguna. Dan orang macam apa dia, waktu akan memberitahunya. Kauri tahu bahwa dia hanya perlu tahu bahwa Ariel mencintainya, dan itu sudah cukup. Ariel, apakah kamu mengenal Harry? Lucy, yang duduk di kursi belakang, bertanya dengan enggan. Ada hubungan, kata Ariel, setelah bertemu Harry 3 tahun lalu. Dalam 3 tahun terakhir, Ariel tidak muncul lagi, sehingga pernyataan hubungan sepihak tidak dapat dianggap sebagai kebohongan. Lucy mengerutkan bibirnya. Dia tidak percaya kata-kata Ariel, tetapi Kauri, yang duduk di kopilot, tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia tahu bahwa dia tidak boleh mencampuri urusannya sendiri. Namun, Lucy yakin bahwa Ariel bukanlah orang yang tidak berguna di mata orang-orang di puncak. Dia sangat kuat sehingga kebanyakan orang mungkin tidak dapat membayangkannya, yang sangat disayangkan. Pria seperti itu ditakdirkan untuk dia rindukan, karena ini adalah suami sahabatnya. Setelah tiba di rumah sakit, setelah beberapa pemeriksaan di wajah Kauri, kata dokter hanyalah beberapa memar, dan dia bisa pulih selama dia berkultivasi. Cedera Lucy tidak serius, dan dia tidak terluka. Namun, situasi Kauri saat ini jelas tidak cocok untuk pulang. Jika Lina tahu, dia tidak bisa melompat dan mengutuk. Ariel menyewa apartemen beberapa hari untuk mereka tinggali sementara. Saat memulihkan diri di sini, kedua sahabat masih bisa saling menemani, dan mereka tidak akan bosan. Setelah seminggu, perusahaan keluarga Wijaya, Andika sedang duduk di kantornya dengan seringai di wajahnya, sementara Sofia duduk di sofa. Dia berkata kepadanya, "Andika, Kauri tidak masuk kerja selama seminggu. Dia kira dirinya jadi bos sekarang sehingga dia bahkan tidak peduli dengan perusahaan. Saya tidak menyangka bahwa wanita keras kepala ini akan benar-benar belajar mencuri dan bermain trik. Nenek akan datang ke perusahaan hari ini, dan kemudian kamu melihat apa yang saya katakan tentang dia di depan nenek," kata Andika. Sofia tersenyum dan berkata, "Jika kamu membiarkan nenek mempertahankan bisnisnya sampai dia tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, citramu dapat diselamatkan sedikit." Andika tersenyum menghina. "Apakah citramu penting?" Dengan kejantanannya saja, Kauri tidak bisa melawannya, dan Andika tidak khawatir posisinya akan diambil oleh Kauri. Dalam hati nenek, statusku tidak tergoyahkan. Apa wanita keras kepala ini? Tidak lama kemudian, wanita tua dari keluarga Wijaya tiba di perusahaan, dan Andika sengaja membuka pertemuan di dalam keluarga untuk sementara. Melihat bahwa Kauri tidak muncul, wanita tua mempertanyakan, "Kenapa Kauri belum datang? Apakah ada yang tahu?" "Nenek, Anda tidak tahu sesuatu, Kauri tidak masuk ke perusahaan selama seminggu. Perusahaan ada hubungannya dengan itu baru-baru ini, saya menangani semuanya," kata Andika. "Apa? Belum datang ke perusahaan selama seminggu?" Wanita tua itu mengerutkan kening, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia melanjutkan, "Dia benar-benar keras kepala sekarang makanya tidak datang ke perusahaan. Nenek, Kauri begitu sombong, sekarang dia memiliki hak dan atas uang di perusahaan, bagaimana dia bisa bekerja dengan sungguh-sungguh seperti saya?" Andika mendesah dan berkata dengan ekspresi penyesalan. Sofia mengambil kesempatan pada waktu yang tepat dan berkata, "Nenek, saya pikir dia bahkan tidak tahu nama keluarganya sekarang, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga Wijaya." Wanita tua itu menggertakkan giginya,
Jika itu benar, bukan lagi hak Kauri yang mengendalikan proyek global dan bekerja sama, dia ingin menendang Kauri keluar dari perusahaan, tetapi berdasarkan ini, dia tidak bisa melakukannya, karena sikap Imam telah dibuat jelas, untuk bekerja sama, wanita tua itu hanya bisa menanggungnya. Jika kamu tidak memberinya pelajaran, dia benar-benar berpikir bahwa keluarga Wijaya tidak dapat melakukannya tanpa dia. Andika, telepon dia dan katakan padanya untuk segera kembali ke perusahaan. Wanita tua itu berkata dengan tajam. Melihat wanita tua itu marah, Andika tidak bisa berhenti tertawa di dalam hatinya. Meskipun hak Kauri tidak dapat dicabut kali ini, itu juga merupakan hal yang baik untuk dapat memarahi Kauri dengan cara ini. Setelah menekan nomor Kauri, Andika berkata, "Kauri, kamu tidak datang ke perusahaan selama seminggu. Nenek sangat marah sekarang. Dia ingin kamu keluar dari sini. Katakan, aku akan pergi melihat dia ketika aku selesai," kata Kauri. "Kauri, apakah kamu pikir aku bodoh? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu lagi di lokasi konstruksi? Kamu diam-diam pergi bermain selama seminggu. Dan kamu masih ingin mencari alasan seperti itu untuk nenek yang acuh tak acuh." Andika mencibir, dia tidak percaya bahwa Kauri tinggal di lokasi konstruksi selama seminggu, cuacanya sangat panas, tidak ada yang diizinkan tinggal di kamar ber-AC. Percaya atau tidak, Kauri langsung menutup telepon. Dan saat ini, dia memang berada di lokasi konstruksi. "Ariel, kamu benar-benar pintar jika kamu tidak memintaku untuk datang ke lokasi konstruksi. Andika akan menangkapku kali ini," Kauri berkata kepada Ariel sambil tersenyum. Dia datang ke lokasi konstruksi kemarin, karena saran dari Ariel. Ketika dia mengangkat masalah ini kemarin, Kauri tidak mengerti apa yang dimaksud Ariel, dan Ariel tidak menjelaskannya sampai sekarang. Baru saat itulah Kauri menyadari bahwa Ariel telah lama berharap bahwa Andika akan menangani masalah ini. Andika adalah manusia yang licik. Dia tidak sabar untuk menargetkanmu setiap menit. Jika kamu tidak pergi ke perusahaan selama seminggu, bisakah dia melepaskanmu? Ariel berkata sambil tersenyum. Melihat wajah Kauri sudah pulih ke keadaan semula sangat memuaskan. Kauri memperhatikan bahwa Ariel menatap wajahnya, dan tiba-tiba memikirkan apa yang dia katakan ketika dia meninggalkan kebun buah seminggu yang lalu. "Ariel, jika saya benar-benar memiliki bekas luka di wajah saya, apakah kamu benar-benar akan membiarkan Harry menyiapkan peti mati?" Kauri bertanya-tanya. Ariel menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang tidak mengejutkan, tetapi seluruh keluarga Harry harus musnah." Kauri tampak terkejut. Ariel sama sekali tidak tampak berbohong. Meskipun Kauri pikir dia takut, tapi Kauri lebih terharu, karena semua ini gara-gara dia. Andika saat ini marah karena Kauri tiba-tiba menutup telepon. Dia mengertakkan gigi marah, dan berkata kepada wanita tua, "Nenek, Kauri mengatakan dia di lokasi konstruksi. Dia tidak punya waktu untuk melihat Anda sekarang. Bagaimana dia bisa di lokasi konstruksi? Dia hanya membuat alasan untuk dirinya sendiri." "Nenek, kamu tidak bisa mempercayainya," kata Sofia. Wanita tua itu memiliki wajah muram. Jika Kauri benar-benar berani berbohong dan membohonginya, dia tidak bisa memaafkan Kauri dengan enteng kali ini. Bahkan jika dia tidak dapat dicabut statusnya sebagai pemimpin proyek, dia masih bisa mengambil kembali kekuatan finansialnya. "Apakah itu di lokasi konstruksi? Pergi dan lihat untuk mencari tahu," kata wanita tua itu. Andika tidak sabar untuk melihat Kauri, dan berkata, "Nenek, saya akan turun dan mengemudi dulu." Selain Andika, Sofia juga ikut bersenang-senang, dan ada banyak kerabat keluarga Wijaya lainnya yang ingin melihat Kauri, apakah Kauri berbohong atau tidak. Apa yang akan terjadi setelah kejadian itu? Iring-iringan mobil keluarga Wijaya melaju ke arah barat kota dengan momentum besar. "Nenek, sudah waktunya untuk mengambil kembali kekuatan keuangan Kauri. Kalau tidak, dia benar-benar berpikir dia mengendalikan perusahaan dan bahkan tidak akan bisa bekerja." Dalam perjalanan, Andika berkata kepada wanita tua itu, "Sekarang Kauri mengendalikan keuangan.
Gerbangnya sangat ketat. Meskipun Andika menghasilkan banyak uang minggu ini, mudah ditemukan. Jika hak Kauri dirampas, dia tidak perlu khawatir. Nenek, saya pikir Andika lebih cocok untuk mengelola keuangan perusahaan daripada Kauri. Bagaimanapun, dia akan menjadi ketua di masa depan, jadi dia harus dibiarkan beradaptasi terlebih dahulu, kata Sofia. Dia tahu. Hanya ketika Andika mengendalikan keuangan, mereka dapat mengambil uang di perusahaan dengan lebih mudah. Meskipun wanita tua itu sudah tua, dia tidak bodoh. Jika menyerahkan kekuatan finansial kepada Andika saat ini, dia hanya akan memperkaya dirinya sendiri. Andika, apa yang kamu pikirkan? Nenek tahu betul. Polamu juga harus ditingkatkan. Mulai sekarang, seluruh perusahaan akan menjadi milikmu. Sekarang kamu sangat menginginkan keuntungan kecil ini, bagaimana bisa menjadi besar? Kesepakatan. Wanita tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Andika terkejut dan berkata cepat, nenek mengajari saya pelajaran. Jangan khawatir, saya telah belajar dengan baik sekarang, dan saya tidak akan pernah mengambil uang dari perusahaan yang tidak harus diambil. Anda harus tahu bahwa saat ini pengembangan keluarga Wijaya adalah tentang Anda memiliki tingkat yang lebih tinggi di masa depan, dan Anda adalah penerima manfaat terberat, kata wanita tua itu. Andika hanya peduli pada kepentingan langsungnya dan tidak memikirkan masa depan. Setelah diingatkan oleh wanita tua itu, dia sangat malu bahwa seluruh perusahaan adalah miliknya. Dan kamu, wanita tua itu menoleh dan berkata kepada Sofia, kamu adalah seseorang yang ingin menikah dengan keluarga kaya, jadi untuk apa uang itu? Sofia tersenyum bangga. Saya adalah seseorang yang ingin menikah dengan keluarga kaya, jadi apa itu Kauri? Bersambung.